tulis aja lah biar enak. Ibu-ibunya gimana caranya nih ya? Bapaknya jelasin nanti ya. Bapak jelasin. Ini kita ringkas loh, ini gak semua yang berhak mendapat warisan. Ini kita ringkas. Karena kalau kita pinjakan semua nggak paham. Satu kita ambil dari anak. Anak kan ada dua. Ada anak laki-laki, dua. Ada anak perempuan. Ini anak namanya. Tiga. Nanti kalau ada anak ada ayah. Kalau ada ayah berarti ada ibu. Lari ke bawah, kakek. Lari ke bawah, nenek. Padahal secara hukum fikihnya nanti yang dari laki-laki ada 15. Dari perempuan ada 11 yang mendapat warisan. Jalurnya cuma ini kita ringkas saja. Tujuannya untuk memahamkan kita yang untuk kita sendiri nih memahamkan. Kemudian di sini ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki berarti ada saudara perempuan. Ada 9 paman dari ayah. Paman ini gak mesti paman. Paman darah ini bisa wawa, bisa lele gitu maksudnya. Paham ya? Yang dimaksud paman ini bisa wawa, bisa lele gitu. Saudara ayah pokoknya. 10 paman dari ibu. Yang perlu dipahami di sini, Pak, Bu, dalam faraid kalau dikatakan paman dari ayah, berarti yang ninggal nanti ayah. Kalau paman dari ibu, berarti yang ninggal ibu. Kalau paman dari ayah yang ninggal ibu, paman dari ayah nggak dapat. Berarti kan itu nggak putus sudah, nggak ada bagian maksudnya. Nah, ini kita meringkas ini, meringkas. Dah, ini aja lah kita ringkas, ya, supaya nggak bingung. Di dalam faraid, ya, di dalam faraid ada namanya hijab, ada namanya mahjub, ada namanya hajib. Hijab ini artinya apa? Hijab ini, hijab artinya penghalang. Mahjub artinya yang dihalangi. Hajib ini penghalang, yang menghalangi. Hijab ini penghalang, ini yang menghalangi. Hajib yang menghalangi. Ada hijab, ada mahjub, ada hajib. Ada penghalang, ada yang dihalangi, ada yang menghalangi. Ya. Pelan-pelan. Udah nyambung biar kita lanjut. Nyambung ya. Lanjut sekarang. Hijab itu ada dua. Pak ya. Hijab ada dua. Penghalang itu ada dua. Ada kalanya hijabnya hijab hirman, ada kalanya hijabnya hijab nukson. Di situ ada keterangannya. Ya. Hijab hirman itu apa? Penghalang yang dengan sebab adanya orang-orang yang menerima warisan, dia nggak dapat sama sekali, total, namanya hirman. Ada nanti hijab nukson, dia terhalang, tapi nggak terhalang sama sekali, berkurang bagiannya, ya, berkurang bagiannya. Dari yang saya tulis, yang saya ringkas ini ringkasan saja, ya, masih banyak sebenarnya, ini ringkasan saja. Dari yang saya tulis yang ringkas ini, ada 6 yang tidak pernah bisa terhalang. Ya, ada 6 yang tidak pernah bisa terhalang. Pertama, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, ya, ayah, ibu, terus gimana? Suami dan istri. Ini nggak ditulis di simbolnya ini kayak mana?
Sini ada, inilah kita buat lagi 11, 12. Suami istri. 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apapun posisinya tetap mendapat warisan. Berarti kalau seandainya yang meninggal suami, ada istri dapat, ada ibu dapat, ada ayah dapat, anak juga dapat, ya, anak juga dapat. Ini yang 6 tetap nggak bisa terhalang. Berarti 5 lah. Kenapa? 1 meninggal namanya. Berarti 5 nggak bisa terhalang. Yang lainnya kakek terhalang sebab ada ayah. Berarti yang meninggal siapa ini? Yang meninggal anak. Anak punya ayah, anak punya kakek. Berarti ayah ini anak laki-lakinya kakek. Anak laki-laki itu menghalang terus itu. Anak ini punya ayah, ayah punya kakek. Berarti ayah ini anak laki-lakinya kakek gitu. Kakeknya anak yang meninggal. Si anak karena ada ayah, akhirnya kakek terhalang. Karena ada anak laki-lakinya kakek, kakek terhalang. Ya, paham maksudnya Pak ya? Yang meninggal si cucu. Ya, meninggal cucu dari kakek. Tapi kalau tidak ada ayah, kakek dapat. Kan gitu. Tidak ada ini berarti ayah udah meninggal duluan. Ayahnya meninggal duluan. Mungkin ya usia ayahnya lebih ringkas gitu kan. Baru cucu meninggal, kan ada kakek umurnya ada 110 tahun nggak ninggal gitu kan. Nah, semacam itu. Nah, jadi ini namanya yang penghalang-penghalang yang 6 ini tidak terhalang, lainnya terhalangnya bisa hijab hirman dan nanti bisa namanya hijab nukson. Nah, apa hijab nukson? Contohnya gini, hijab nukson itu yang bagiannya berkurang. Ayah ya atau suami istri di sini. Suami berarti kalau tidak suami yang meninggal siapa berarti? Istri. Kalau saya bahas suami yang meninggal istri. Suami ini dapat setengah dari harta istri. Istri meninggal punya harta 500 juta. Katakanlah 500 juta. Dalam kompilasi hukum Islam nggak boleh langsung dibagi total. Ada namanya harta gonogini. Kecuali memang istri nikah sama suami, istri udah punya harta kian. Udah punya harta rumah dan usaha senilai 500 juta. Itu harta yang memang nanti ada bagian suami berapa? Separuh. Kapan dia separuh? Apabila tidak punya anak. Ya, maka kembali kemari nih. Nanti itu di jalur suami, suami akan mendapat setengah apabila kebalik ini. Kebalik. Suami mendapat itu bukan setengah itu. Kebalik Pak ya, itu diganti aja, salah saya ngetiknya. Suami mendapat setengah apabila tidak punya anak. Ini kan terdapat anak di sini kan? Kembali. Di yang nomor kotak bawah itu, kotak bawah. Suami apabila tidak punya anak, berarti yang ninggal istri. Istrinya nggak punya anak sama sekali, ninggal dia. Maka bagian suami dari harta istri berapa? Mungkin istrinya kaya, istrinya punya omset katakanlah 500 juta, ninggal istri, tidak punya anak, berarti bagian suami setengah. Paham Pak ya? Ya, ini kebalik. Tulis tuh jadi terdapat anak 1/4, tidak terdapat anak setengah, itu salah itu. Kebalik itu, kebalik. Terdapat anak 1/4, tidak terdapat setengah. Iya, nggak punya anak bagiannya setengah, punya anak bagian 1/4. Istri, ya sekarang istri. Berarti kalau cerita istri yang meninggal suami, kan itu kan? Kalau cerita istri berarti yang meninggal suami. Nanti ujung-ujungnya begitu kita buka ini nanti gampang. Ini kita cuman awal aja. Setelah itu nanti baru kita cari cara asal masalah bagaimana. Ya. Kalau yang meninggal suami, suami tidak punya anak sama sekali, nikah berapa tahun nggak punya anak, meninggal. Harta suami ada sekitar 200 juta. Kalau barang-barang kerja sama istri,
maka ada namanya harta gonogini, bagi dua dulu. Bagi dua itu harta gonogini dalam komparasi hukum Islam, bukan dalam hukum fikih gitu ya. Balik 100 juta dapat istri. Itu harta gonogininya. Berarti yang jadi warisan berapa? 100 jutanya. Hartanya 200 juta. Suami meninggal. Berarti kan istri ada. Anak nggak ada. Istri ada, anak nggak ada. Maka bagian istri ini 1/4 apabila tidak punya anak. Ya, 1/4 apabila tidak punya anak. Kalau punya anak, istri bagiannya 1/8. Iya, ini kebalik. Ya, makanya ini saya bilang kebalik. Apabila tidak ada anak, dapatnya 1/4. Apabila ada anak, dapatnya 1/8. Ini kebalik nih. Nah, dirubah aja ya. Nah, ini kebalik. Namanya ketikan. Ini maklum lah kan orang yang blank kadang ketiknya itu nggak ditengok-tengok, nggak dicek dulu. Sekarang anak. Nah, ini bagian anak. Baru kita tahu dari atas. Jalur anak. Ini kita langsung ke sini aja, ke intinya biar enak dipahami. Nanti kita terus di sini. Jalur anak. Dengerin soal di belakang ya. Anak laki-laki itu apabila sendirian menjadi asobah, nggak punya ahli waris yang lain, maka anak laki-laki asobah, mewarisi semuanya habis. Ya, asobah. Apabila anak ini memiliki anaknya dua, satu laki-laki satu perempuan, atau laki-laki sama perempuan, juga menjadi asobah. Anak-anak itu dia asobah. Cuman ya setelah ahli waris yang lainnya dibagi. Siapa misalnya? Ayahnya ada. Kalau nggak ada ayah, paman terhalang, semua terhalang. Yang nggak terhalang cuma itu. Yang meninggal, katakanlah A meninggal. A punya anak 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian A ini punya ayah. Ayah dapat bagian. Berapa? 1/6. Nanti cara mencari aslul masalah gampang. Kita buka nanti paham. Aslul masalah berarti 6 kalau gitu nanti. Ya, 6 berarti cuma 1 bagian ayah. Nah, berarti kalau misalnya 6 juta bagi 6. Berarti bagian ayah adalah 1 juta. Karena 6 aslul masalahnya. Sisanya berapa? 5 juta. Asobahnya kepada anak. Bagaimana cara bagi anak? Anak laki-laki 2 kali daripada anak perempuan. Berarti anaknya kan ada 2. 3, laki-lakinya 1, perempuan 2. Berarti bagi 5. Bagi 4. Bagi 4. Berarti 5 juta bagi 4, 1.200.000 limpul. Berarti 1 perempuan 1.200.000 limpul, 1 laki-laki 2,5 juta. Karena baginya 2. Gitu. Paham maksudnya Pak ya? Yang lainnya paham gak kira-kira ini? Insyaallah ya. Ini mau matematika ini. Contoh gini. Ini saya mudahkan ya. Mudah-mudahan paham lah. Memang zakat ini kalau enggak pelan-pelan banyak ini. Ya Allah. Ini udah blank ini kan ini. Katakan A meninggal. Yang ada istri. Ya, istri. Anak laki-laki 1, anak perempuan 2, lainnya udah nggak ada. Ada paman, ada apa terhalang karena ada anak laki-laki. Gak malah dipikir lagi, gampang berarti bagiannya, terhalang semua. Berapa bagian istri karena ada anak? Istri 1/8. Berarti cari aslul masalahnya adalah 8 sudah. Nanti cari aslul masalah itu kelipatan terkecil KPK, ada nama intisiham, ada aslul masalah, ada duruus. Cuman kita nggak bahas ke sana nanti bingung. Kecuali kalau ada 2/3 baru saya ajarkan. Ini aslul masalah 8, kita diambil 8 sudah. Nanti 8 sudah aslul masalahnya. Berarti kalau gitu berapa? Kalau hartanya 8 juta, berarti kan ini aslul masalah 8. 8 juta bagi 8 berarti berapa? 1 juta. Ini kan masalahnya 8 ini. Karena nggak ada yang lain-lainnya, ini cuma asoba. Karena ini asoba, berarti asal masalahnya cuma 8 ini diambil. Berarti 8 juta bagi 8, 1 juta. Berapa bagian ibu? 1
1 juta. Bagian istri ya, ibu dari anak tadi ini. Ibu dari anak 1 juta. Paham Pak ya? Tapi sebelumnya istri udah dapat harta gono gini dulu ini. Nah, berarti hartanya nggak 8 juta, 16 juta gitu kan. Udah paham ini kan? Sisanya 7 juta. 7 juta dibagi 4. Anak laki-lakinya 1, perempuan 2. Berarti bagi 4. Berapa 7 juta bagi 4? Berapa itu? 1.750.000. Nah, 1.750.000. Ini untuk bagian 1 anak perempuan, untuk apa? Laki-laki berarti 3.500.000. 2 kali dari bagian. Paham kira-kira? Mudah ya? Soalnya gampangnya. Faraid itu gampang, gak sulit, mudah. Yang buat sulit apa? Kita nggak pernah belajar, padahal mudah sekali. Ya. Ini jalur daripada anak. Jalur anak udah paham. Kalau anak perempuannya 1, bagiannya setengah. Anak laki-laki nggak ada. Cuman satu-satunya anak perempuan, anak tunggal. Bagian anak perempuan setengah. Orang tua punya anak satu-satunya perempuan. Berarti nggak si mata wayang. Hartanya ada katakan 20 juta. Wis. Ninggallah si ayah. Istri dapat bagian 1/8 karena ada anak, ya. Dapat 1/8 berarti 20 juta bagi 8. Itu asal masalahnya 8. 20 juta bagi 8. Berapa bagi 8? 2 juta 250. Ya, 2 juta 250 ya kan? Itu bagian istri. Bagian anak perempuan berapa? 10 juta. Karena kan setengah dari 20 juta. Sisanya kemana? Berarti kan ke atas mungkin masih ada kakeknya dan sebagainya. Paham Pak ya? Laki-laki anak perempuan kalau cuma 1 bagiannya setengah. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1, nggak ada laki-lakinya, anak perempuannya 2, 3, 4 dan sebagainya, itu bagiannya 2/3. Nah, kalau 2/3 ini baru aslul masalah. Wajib cari aslul masalah. Misalnya, siapa di sini yang ada? Yang meninggal suami, yang ada istri, 2 anak perempuan, terus ayah. Ya, ayah. Berarti nanti ayah bagiannya 1/6 dan asoba. Ayah itu bagiannya 1/6 dan asoba. Kakek terhalang karena ada ayah. Ya, kakek terhalang. Berapa bagian si anak tadi? 2/3 dibagi 2 nanti. Bukan 1/2 2/3. 2/3 bagi 2 anak perempuan. Berapa bagian istri? 1/8. Berapa bagian ayah? 1/6. Maka asal masalahnya apa? Kelipatan terkecil. 6, 12, berapa lagi? 18, 24. 8, 16, 24. Berarti asal masalahnya 24. Asal masalahnya kalau itu 24. Dia ambil kelipatannya. Mana yang jumlah angkanya sama? Mana yang jumlah angkanya sama? Baru berapa bagian anak? Berarti nanti kalau hartanya katakanlah 12 juta, karena 24 juta lebih biar anaknya nggak malah ngitung nggak apa-apa ya. 24 juta nanti berarti bagi 24. Berarti asal masalahnya adalah 1 juta. Ini dia. Karena 24 dia. Asal masalahnya 24. Berarti berapa bagian anak perempuan? 24 bagi 3. Sama dengan 8. 8 kali 2. 16. Berarti 16 juta. 16 juta. Berarti bagi 2 orang. Berarti berapa 2 orang ini gitu kan? Nah, sekarang 24 bagi 8. 3. 3 kali 1. 3. Berarti berapa? 3 juta. Masih sisa berapa lagi nih 3 juta ini? Masih ada sisa 5 juta. 5 juta bagian ayah. Karena ayah berapa? 1/6 tambah asoba. 1/6 dan sisanya ayah tadi. Pak maksudnya Pak Udan? Itu ayah atau kakek? Yang meninggal suami berarti ayah, bukan kakek. Jangan dihitung cucunya ini yang meninggal suami. Punya ayah, kalau kakek terhalang kan ada ayah.
nengoknya siapa yang meninggal? Yang meninggal suami. Ada anak, kakek dari anaknya. Iya. Kalau dari yang meninggal namanya ayah. Jangan nengok zakat orang ini, nengoknya jangan dari cucunya, tapi dari yang meninggal. Dari yang meninggal. Dari yang meninggal. Kalau cerita suami berarti yang meninggal istri. Kalau cerita ayah berarti yang meninggal anak. Anak punya anak lagi, dari yang kakek namanya cucu ini. Cuman dari yang meninggal namanya anak. Dari yang meninggal namanya kakek. Namanya ayah. Paham maksudnya, Jan? Mudah kira-kira nih Pak ya? Semuanya dipraktekkan ya. Nanti langsung buat paham insyaallah. Ya, langsung kita tinggalkan. Biar langsung nanti ngerjakan masing-masing. Kita praktekkan langsung insyaallah nanti paham. Kali ini si ayah dia dapat asoba gitu. Iya, asoba. Ayah itu dia nanti dapat 1/6 sama asoba sama sisanya. 1/6-nya berapa berarti? 24 bagi 6. 4 juta. Kali 1 berarti 4. Asobanya berapa? 1 juta. Berarti dapat asoba sama apanya bagiannya? 1/6. 1/6-nya kan cuma 4 juta. Masih ada sisa lagi asoba 1 juta. Kasihkan ke ayah. Makanya nggak bisa kayak semalam yang saya dipanggil, mana bisa hukum gitu kan. Ayah tetap gono gini dulu. Ada nggak kerja suaminya? Bagi harta gono gini dulu. Baru berapa bagian suami dari istri? Hartanya istri. Itu hartanya istri, bukan hartanya suami ya. Hartanya istri. Berapa harta suami dari istri? Kalau tidak punya anak sama sekali berarti suami setengah. Kalau ada anak berarti 1/4. Udah dapat gono gini, dapat setengah lagi. Berarti sama dengan 2/3 udah. Kan gitu. 2/3. Itu dari jalur anak. Paham Pak ya kira-kira ya? Sekarang jalur cucu. Kita turun ke jalur cucu. Yang perlu diingat, cucu ini cuman dapat dari cucu laki-laki, anak laki-laki. Saya punya anak perempuan. Kemudian anak saya perempuan meninggal misalkan. Dia punya anak, namanya kan cucu. Cucu dari anak perempuan nggak dapat. Ya, cucu dari anak perempuan nggak dapat. Yang dapat tuh cucu daripada anak laki-laki. Makanya kalau kita mau ngasih cucu ke anak perempuan masih hidup, namanya hibah. Kalau udah meninggal namanya warisan. Orang sekarang kadang-kadang heboh, mumpung bapak istana bagi-bagi warisan lah. Bapak istana kok bagi warisan, namanya bukan bagi warisan itu namanya. Itu mau menguasai gitu. Jadi warisan ini kalau sudah meninggal, tapi langsung segera. Apa yang perlu? Wasiatnya dulu ambil. Kemudian tuntaskan fardu kifayahnya. Sisanya itu jadi warisan. Sisanya jadi warisan langsung. Panggil ulama, panggil ustadz sekitar, bagi berapa-berapa, langsung suratkan. Kalau menunggu nanti, akhirnya jadi berabi. Kalau saya ini mama, mama saya ini, nanti khawatirnya terjadi resiko berat. Akhirnya begitu mama meninggal, wah ini bisa pecah. Anak sama anak gaduh. Jadi makanya dalam hal ini perlu kita teliti betul, Pak Farod ini ya. Perlu diteliti betul. Paham Pak ya? Sekarang bagian cucu. Ini ada 7 item yang perlu dipahami. Yang pertama, cucu perempuan terhalang apabila terdapat 2 anak perempuan. Ingat, cucu yang ini maksud dari anak laki-laki. Dan kenapa dikatakan cucu? Ayahnya udah meninggal. Kalau ayahnya masih hidup, cucu nggak ada dapat. Walaupun anak laki-laki, ya, dan ayahnya masih ada, cucu nggak dianggap. Paham Pak ya? Yang dikatakan jalur cucu ini kalau ayahnya ini udah meninggal. Dan tidak ada 1 anak laki-laki. Berarti leleknya, uaknya nggak ada. 2, nggak ada 2 anak perempuan. Kalau ada 2 anak perempuan, cucu terhalang dari anak laki-laki. Anaknya 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian anak yang ini punya anak lagi, berarti cucu namanya. Kalau yang meninggal kakek. Ini meninggal, ayahnya meninggal duluan. Nggak lama kakeknya meninggal, berarti kan cucu namanya. Cucu terhalang karena adanya 2 anak perempuan. Dan cucu terhalang apabila ada anak laki-laki. Paham Pak ya? Jadi caranya biar tetap adil, biar katanya cucumu dapat hibah, mumpung masih hidup hibahkan. Ya, mumpung cucu masih hidup hibahkan. Cucu perempuan mendapat 1/6
apabila terdapat satu anak perempuan. Bagiannya ini kalau kata sama dengan kakek ini. Sama dengan ayah gitu. Turunnya itu sama seperti kalau dia apa. Apabila tidak ada anak laki-laki, cuman ada anak perempuan tok satu, bagian anak adalah 1/6. Bagian cucu. Dia anak laki-laki meninggal. Kakeknya, ayahnya belum meninggal. Anak laki-laki punya anak perempuan. Ya, dan dia punya adik perempuan. Berarti namanya ibu dari cucu tadi. Cuman satu. Cucu perempuan dapat 1/6. Anak perempuan yang satu-satunya sudah nggak ada anak laki-laki dapat setengah. Ya, anak laki-laki, anak perempuan kalau nggak ada yang lain dapat setengah. Kalau ada yang lain 2 atau 3 dapat 2/3. Paham Pak ya? Nah, nanti punya masalah kita buat masing-masing, insya Allah terjawab. Insya Allah terjawab. 3. Satu orang cucu perempuan mendapat setengah apabila tidak ada anak dan cucu laki-laki. Anaknya meninggal semua. Kemudian punya anak dari anak laki-laki. Punya anak dari anak laki-laki. Cuman satu perempuan dapat setengah. Kalau 2 perempuan dapat 2/3. Bagian anak perempuan turun ke cucu. Bagian anak perempuan turun ke cucu. Jumlahnya. Kalau 1 cucu setengah. Anak aja meninggal semua, tinggal cucu. Kakeknya masih hidup. Anaknya kakek udah meninggal, cucunya masih ada. Cuman perempuan 2 atau 3, 2/3. Perempuan 1 setengah. Cucu dari anak perempuan pula itu. Anak laki-laki nggak ada, yang ada cucu anak perempuan. Maka kemana larinya? Larinya ke paman, ke adik. Larinya ke sana. Cucu nggak dapat, kan kasihan. Jadi mendingan kalau gitu biar nggak apa, cucu langsung dikasih hibah. Kalau hibah bebas, yang penting nggak melebihi dari 2/3. Ya, hibah yang penting jangan melebihi dari 2/3. Oh, aku cucuku cuma 1, masa nggak tak kasih? Mumpung kamu masih hidup, tak hibahkan dulu, biar dapat. Tapi bukan faraid namanya, tapi hibah. Cucu itu namanya hibah, apa ya? Namanya hibah. Cucu laki-laki mendapat sisa atau asoba apabila nggak ada yang lain, ya. Apabila nggak ada yang lain, asoba. Kemudian apabila tidak terdapat ahli waris, maka bagian cucu baik laki-laki maupun perempuan sama seperti bagian anak. Tadi naik, dia turun. Berarti kalau cucunya 1 laki-laki 2 perempuan, 2 kali daripada perempuan, turun itu aja. Kayak bagian anak sama, ya turun. Apabila nggak ada anak, bagian kakeknya berarti uyutnya tetap sama. Karena kan yang meninggal kakeknya, ayahnya udah nggak ada lagi, masih punya uyut. Uyutnya masih kuat. Uyutnya 1/6 tetap. Ayah daripada anak yang meninggal tadi. Cucunya naik dari derajat anaknya tadi. Laki-laki dapat 2 kali, perempuan sekali. Cucu semua akan terhalang apabila ada anak laki-laki. Cucu dari manapun terhalang kalau ada anak laki-laki. Jadi semua cucu dari cucu manapun nggak dapat kalau masih ada anak laki-laki. Ya, makanya kita buat satu-satu gini biar mudah memahaminya. Nah, ini biar mudah. Makanya kalau ada problem, cari aja ini buku ini udah diringkas ini. Kalau baca ini kan banyak kali. Nah, yang udah diringkas ini aja gitu. Sekarang jalur suami dan jalur istri tadi udah saya jelaskan. Oh, udah tadi ya, kelewatan. Sekarang jalur ayah dan kakek. Tadi saya katakan kakek terhalang apabila ada ayah. Berarti anak laki-laki ini bagi kakek gitu. Makanya saya bilang kemarin anak laki-laki menghalangi semuanya. Ayah, kalau yang meninggal cucu, terhalang kalau ada anak laki-laki, berarti ayah dari cucu tadi. Ya. Tapi kalau nggak ada ayah, bagian ayah naik ke kakek, itu aja. Bagian ayah naik, berapa bagian ayah? 1/6 kalau ada cucu laki-laki. 1/6 kalau ada cucu laki-laki, 1/6 tambah sisa kalau yang meninggal cuma terdapat cucu perempuan. Ya. 1/6 dan sisa kalau yang meninggal terdapat cucu perempuan. Begitu juga bagian kakek kalau nggak ada ayah. Jadi sekarang kita contoh. Nah, ini biar paham. Langsung contoh biar paham. Insyaallah kalau dikasih contoh mudah-mudahan paham ini. Nanti mohon dibuat masing-masing di rumahnya. Bukan hartanya jangan pada sebut jumlah semuanya. Misalkan aja. Tapi sesuaikan jumlah anaknya biar bisa ketahuan. Berapa bagian anak, berapa masalahnya.
biar bisa terjawab. Jadi kita ngerti kira-kira paham. Si A meninggal, kita coret, berarti meninggal. Ahli warisnya 1, istri, berarti meninggal suami. 2, ayah. 3, kakek. 4, saudara suami, berarti saudara yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan. 5, anak laki-laki 2, sengaja saya buat banyak gini biar mudeng. 6, anak perempuan 2. Harta A 500 juta. Ini gampangannya. Bagaimana nyarinya ini gampang. Sini ada anak, ada. Berarti terhalang. Kakek terhalang. Ada ayah, berarti kakek terhalang. Habis, berarti yang dapat urusan yang nggak bisa terhalang ayah, istri, anak laki-laki, anak perempuan nggak pernah bisa terhalang ini. Ya, ibu, cuman ibu nggak ada, berarti ibu udah meninggal. Nggak ditulis, berarti ibu udah meninggal. Kalau ada ibu dapat bagian juga nanti. Ini ibu terhalang. Ya. Berapa bagian istri? Karena ada anak, istri jadi 1/8. 1/8. Berapa bagian ayah? Karena ada anak, 1/6. Ya. Berarti berapa asal masalahnya? 24. Kelipatannya 8, 16, 24. 6, 18, 24. Berarti asal masalahnya 24. Berarti bagaimana maksudnya? Maksudnya 500 juta dibagi 24. Itu maksudnya. Apa maksudnya ya? Yang dimaksud asal masalah ini kok 24? Ini maksudnya 500 juta bagi 24 biar gampang ngitungnya. Memudahkan ngitung. Karena nanti 2 ini adalah asoba. Anak ini asoba. Sisa. Berapa bagi 24 Pak Kusman tadi? 20.833.000. 20.833.000. Nah, inilah dia. 20 juta. 20 juta gini. Ini asal masalahnya. Berarti tinggal bagikan 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1. 3. Berarti 62.400 sekian. 62.900 sampai gitulah. Pokoknya 63 juta kurang lebih. Tinggal kalikan 3 aja nih, kali 3. Asal masalahnya. Kenapa? Ketahuan 24 dibagi 8 kali 1 sama dengan 3. 3 dikali asal masalah. 20 juta tadi. Paham ya kira-kira ya? Sekarang bagian ibu berapa? 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1. Berarti sama dengan 4. Ini 4 sudah. 3, 4. Majemuk siamnya harus 12 juga. Harus 24. Majemuk siam itu kumpulan daripada bagian harus 24. Nggak boleh nggak? Harus sama. Berarti 4 dikali 20 itulah bagian ibu tadi. Berarti sisanya berapa? 4, 3, 7. Berarti 24 kurang 7. 17. 18, 7, 17 ya? 17. Berarti 17. 17.000 pula. 17 lah ini untuk anak. Karena anaknya ada anak laki-laki 2, anak perempuan 2, berarti dibagi 6. 17 dibagi 6. Paham Pak ya maksudnya? 17 bagi 6. Berarti berapa 17 bagi 6? Nah, berarti gini aja lah enaknya nanti. Mana ngitungnya itu? Biar gampang. Anak laki-laki sisanya berapa ini? Sisa dari ini kan 12. Masih 17. 17 kali 20 juta 833. Inilah dia. Totalnya 17 kali 20 833 ini. Bagi 6. Enggak, dikaliin dulu langsung. Mau baru nanti dibagi 6. Berapa Pak Kusmanto? 354 juta. Nah, 354 juta. Oh ini sisa bukan 20 bagi itu kali 17.
20 17. Oh itu ya? Iya. Nah, baru ini kan asoba namanya. Ini dibagi 6. Paham Pak ya? Kenapa dibagi 6? Karena laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berapa dibagi 6 ini sama dengan kan gitu? 29 juta. 59 juta pas. Enggak. Sebetulnya nggak ada yang pas karena 26 8 3 3 3 3 Kita buat 50 juta lebih misalkan aja lah ya. Iya. Misalkan. Berarti bagian laki-laki 59 kali 2 per orang. Berarti 118 juta. Satu laki-laki, perempuan tetap 59 juta. Paham saya Pak ya? Mudah kan? Saya mudah gitu. Mudah, nggak ada yang payah. Bisa kira-kira Pak maksudnya? Dari contoh satu ini bisa ya? Ya nanti tinggal nengok aja, yang ninggal siapa? Istri yang ninggal. Kalau yang ninggal istri, berarti suami dapat berapa? Berarti ini suami, istri coret. Karena ninggal dia. Nah, suami berapa suami? 1/4. Kenapa? Ada anak. Ya udah gampang, nggak ada payah, gitu aja. Sebenarnya mudah, begitu udah dikasih contoh mudah, nggak ada yang payah. Paruh aja ini paling gampang, cuman karena kita nggak mau bagi secara hukum Islam jadi payah. Sekarang kita buat hartanya jangan banyak-banyak kali, ribet kayak banyak-banyak kali. Ngitungnya payah. Sekarang kita buat sama, tinggal ngurangi aja. Anak laki-laki 1, biar nggak payah. Perempuan 1. Nah, gitulah. Nanti kalau anak laki-laki perempuan nggak ada, berarti bagiannya karena laki-laki semua gitu aja. Asoba gampang tambahan. Yang tinggal sekarang istri. Hartanya katakan 50 juta. Ya, istri meninggal coret. Berarti suami karena ada anak 1/4. Ayah 1/6, tetap 1/6. Ya. Karena nggak bisa terhalang. Kakek ada ayah terhalang. Terhalang karena ada anak laki-laki tadi kan. Terhalang habis. Berarti asal masanya berapa? 12 ini. Asal masanya 12. 6, 12, 4, 8, 12. Paham ya kan? Asal masalahnya nggak jauh-jauh, cuma 12 ya. Apa maksudnya 12? 50 juta dibagi 12. Itunya 50 juta dibagi 12. Kalau payah-payah 12 juta aja lah hartanya. Nggak payah ngitungnya. Nah, gitu kan. Berarti berapa ini? 1 asal masalahnya 1 juta habis. Berapa bagian siapa suami? 12 bagi 4 3 kali 1 3. Berarti berapa? 3 juta. Bagian kakek berapa? 2 juta. 12 bagi 6 2 kali 1 2. 2 juta. Tinggal asoba. Tinggal 7 juta. Udah tinggal 7 juta bagi 3. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Bisa Pak ya kan? Gampang saya kan? Mas gampang. Tadi Pak ya begitu dikasih gini, ringkas gini gampang gitu. Makanya Farid gak ada sulit sebenarnya. Makanya bilang, insya Allah nanti kalau dijelaskan 10 menit dapat. Mudeng Pak Mudeng kan? Pak Anto mudeng? Pak Jares? Nah, sekarang ini, yang punya masalah tanyakan, biar kita selesaikan. Jadi, ya misalnya, kalau punya gimana Ustadz gitu, biar kita jadi bahan apa? Evaluasi biar mudah gitu memahaminya. Itu dia, kebanyakan kita kan pakai kekeluargaan. Jadi ilmu faraid ini hilang gitu. Makanya kalau bisa kita harus tahu ilmu faraid. Barangkali pacar kan suka ngaji mualim. Tapi apa nih masalah? Oh gampang. Itu maksudnya. Oh gampang. Pak Mute, ini Pak Mute, gampang. Jadi kita nggak malah lagi, tinggal ambil rumus sajin aja rumus ini. Berapa Bu? Ini Pak, ini cucu. Dari mana anak perempuan? Wes jangan tanya lagi, nggak dapat. Udah gitu aja. Kita udah ilmu yakin lah, nggak ilmu ragu lagi. Ini cucu dari mana? Anak perempuan nggak dapat. Ini ada cucu anak laki. Dia punya laki-laki nggak ada. Oh nggak dapat juga, terhalang karena ada anak laki-laki. Gitu. Jadi kan nggak apa ya kita udah nggak ragu lagi. Makanya saya faraid ini gampang. Yang buat sulit ini jarang ada orang mau bagi secara ini, secara faraid hukum Islam. Misalnya suami meninggal, istri, anak, terus berarti kan yang
dari keluarga suami mesti ada bagian dia kan nggak ada punya laki-laki misalnya. Ah, Itu kan kadang-kadang udah dikuasain aja tuh sama istrinya. iya itu kebanyakan gitu, dugaan sama istri. Ini harta laki itu kok apa kan udah Nggak ada gitu. yang dobrak, nggak ada yang dobrak. Pasti ribut itu memang. Rata-rata semacam itu. Iya. Udah ya? Udah kan? Udah mati. Rata-rata semacam itu. Padahal nanti bagian apa asobanya nggak banyak.